Sudah jelas bahwa Habib Alwi itu bernasab kepada Sayyidul Habib Ubaidillah. Tidak ada satupun yang ingkar. Semuanya bersambung. Al-Habib Alwi bin Ubaidillah benar. Tidak ada yang ingkar. Tidak ada yang ingkar. Kecuali di Indonesia. Aneh ya. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari Sayyidul Habib Alwi bin Ubaidillah, tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Walah Bib, kau bilang Imam 4, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki itu mengakui Mbak Alawi. Gimana mungkin orang mengakui orang yang belum lahir? Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah SAW. Kecuali di Indonesia. Imam 4, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki itu sudah meninggal. Bagaimana orang sudah meninggal mengakui orang yang masih hidup? Ngibul mau ya pakai otak gitu. Minimal diam untuk para muhibbin. Ini urusannya kita dengan Pak Alawi Yahudi celeng. Kalau didengarkan baik-baik, ya tidak ada yang salah dengan pernyataan Habib ini yang berkaitan dengan 4 ulama madhab. Bahwasanya mereka memang tidak mengingkari Ba'alawi sebagai zuriyah Rasulullah, atau mereka tidak mengingkari Alwi sebagai putra Ubaidillah, atau tidak mengingkari Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Ya tidak mungkin mereka ingkari. Kenapa? Karena mereka itu sudah wafat sebelum Ubaidillah itu lahir. Ya kan sudah benar Pak, tidak diingkari. Yang menjadi masalah karena bapak yang gundul tadi itu malah bilang kalau 4 ulama madhab itu mengakui. Ini yang salah siapa Pak? Habibnya kan bukan bilang mengakui Pak, tidak mengingkari. Apakah orang tidak mengingkari otomatis mengakui? Bodoh kalau berpikir begitu Pak. Kenapa? Karena mengingkari, mengakui itu 2 hal di mana bukan harus salah satunya Pak. Artinya bisa dua-duanya itu tidak ada Pak. Tidak mengingkari ya tidak mengakui. Ya kenapa ya? Karena nggak tahu masalah itu. Sama dengan Bapak kalau ditanya setuju nggak dengan begini, bisa bilang setuju, bisa bilang tidak, bisa abstain, tidak berpendapat. Itu yang di hadapan kita aja bisa Pak. Kita terlepas dari 2 pilihan. Kalau kita belajar dalam mantik itu ada istilah mani'atul hulu ya, mani'atul jam'i, atau dibacanya mani'ul jam'i, mani'ul hulu. Ada mani'ul jam'i wal hulu. Gampang-gampangan saja begini. Ada 2 hal yang bertentangan itu yang tidak mungkin lepas dua-duanya. Itu qadiyah, syartiyah, munfasilah, hakikiyah namanya. Jadi 2 hal itu memang tidak mungkin terlepas keduanya. Dan tidak mungkin juga tidak salah satunya. Seperti hidup dan mati. Tidak mungkin Bapak itu hidup sekaligus mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga Bapak terlepas dari keduanya. Tidak hidup sekaligus tidak mati. Itu tidak mungkin Pak. Misalnya juga Bapak ada dan tidak ada. Tidak mungkin itu Bapak itu ada sekaligus tidak ada. Tidak mungkin juga Bapak itu tidak ada sekaligus juga tidak ada gitu. Entahlah, bingung ya. Nah, kalau menyetujui dengan tidak menyetujui, mengisbat dengan mengingkari, atau mengingkari dengan tidak mengingkari ya, itu bukan seperti hidup dan mati Pak. Kenapa? Karena ada pilihan lain. Itu lebih mirip kepada warna misalnya. Ini tidak hitam, tidak putih. Tidak mungkin hitam dan putih. Tapi bisa Pak, tidak hitam juga tidak putih gitu ya. Artinya bukan tidak mungkin mereka itu tidak mengingkari juga tidak mengisbat. Kenapa ya? Karena nggak ketemu Pak. Yang menjadi masalah itu karena dianggapnya kalau tidak mengingkari berarti mengisbat. Gimana?
Syarat mengingkari itu Pak, ketemu dulu. Nggak ketemu berarti sudah tidak bisa mengingkari. Begitu juga untuk mengisbat, harus ketemu dulu. Nggak ketemu nggak bisa mengisbat. Kan begitu. Kalau mau pakai bahasanya yang lebih kita pahami gitu ya. Kamu setuju atau tidak setuju dengan sesuatu itu adalah kamu pilihkan dulu. Artinya kamu itu ada di masa di pertanyaan itu. Kamu setuju nggak dengan hal ini? Bisa kamu bilang setuju, bisa bilang tidak. Bisa dua-duanya kamu tidak pilih. Yaitu ya saya tidak berpendapat atau abstain. Dalam voting juga begitu Pak. Kamu pilih A atau pilih B. Saya tidak pilih. Bisa begitu kok. Yang jelas kalau pernyataannya 4 ulama mazhab itu tidak mengingkari ya sudah benar. Kalau dianggapnya mereka mengisbat baru salah. Yang menganggap dan mengatakan mereka mengisbat siapa? Kan bapak yang ngundul tadi itu. Sementara Habibnya kan bilang tidak mengingkari. Nah iya gimana mau ingkar Pak? Orang nggak ketemu berarti kan benar tidak mengingkari itu. Masalahnya di mana? Ayo loh, gitu ya. Kalau kita mau main bela-belaan ya gampang ya, begitu gampang. Tetapi kalau maksudnya Habib ini tidak mengingkari plus dia bilang sekaligus berarti mengisbat, nah, itu keliru. Tetapi ingat, yang menyatakan berarti mengisbatnya itu yang orang tadi itu, yang mengatakan berarti mengakui ya. Jadi dipikirnya dia kalau tidak mengingkari berarti mengakui. Ya enggak juga Pak. Tidak mengingkari tidak tahu. Misalnya Bapak ada sebuah persoalan, di situ ada pilihan mengingkari atau menerima. Bapak tidak mengerti masalah itu, tidak tahu menahu, tidak pernah dengar. Mesti Bapak itu yang mengingkari tidak, menerima ya tidak. Dari pernyataan mengingkari ya tidak, menerima ya tidak, berarti kan Bapak tidak mengingkari toh. Loh, masalahnya di mana? Gitu Pak ya. Gitu. Saya kira justru Habib ini ada agak bermain logika sedikit. Ya. Artinya itu dia berbahasanya itu sudah benar. 4 ulama mazhab itu tidak ada yang mengingkari. Ya iya Pak. Enggak ketemu kok, gimana cara mengingkarinya? Berarti mengisbat. Bapak yang bilang, Habibnya nggak bilang begitu. Bapak yang salah paham, Habibnya yang ditolol-tololin. Ya begitu ya, begitu ya, biasa sekarang ya. Semua orang mau bicara ya. Kalau cuma untuk nanggep ini nggak usah lah kita rumit-rumit ya. Logikanya begitu saja. Mengingkari dan menerima itu bukan dua hal yang mani'ul hulu. Artinya mani'ul hulu itu yang mesti salah satunya ada. Bukan seperti itu. Bukan seperti hidup dan mati. Tapi itu seperti warna saja, antara hitam dan putih ya. Bisa saja tidak hitam tidak putih ya, merah misalnya begitu ya. Begitu. Atau seperti arah ya. Tidak mungkin kamu menghadap ke barat sekaligus menghadap ke timur. Tapi kamu bisa tidak menghadap ke barat juga tidak menghadap ke timur. Ya ke selatan kamu hadap, ke utara kamu hadap. Berarti di situ hanya mani'ul jam'ih saja. Ya, mani'ul jam'ih itu berarti tidak boleh berkumpul ya. Artinya tidak bisa mengingkari sekaligus setuju. Tetapi masih bisa saja ingkar ya tidak, setuju ya tidak. Apa maksudnya? Ya tidak ketemu, ya tidak tahu, abstain.